Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kelak di yaumil qiyamah Allah memberikan nikmat kepada kita bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini mari sejenak kita merenungkan beberapa ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu kewajiban yang patut untuk kita laksanakan, yaitu kewajiban untuk berzakat. Dan orang yang mau berzakat itu, tema malam ini adalah orang yang mau berzakat itu hebat ya. Kenapa hebat? Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan harta dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wa minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah, terasa indah dalam pandangan manusia apa? Cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bapak Ibu jemaah sekalian, manusia ketika dia hidup, salah satu hal yang paling dicintai adalah mencari harta. Nanti kalau sudah punya harta sedikit tidak puas, tambah lagi. Sudah ya punya kendaraan satu, ingin beli kendaraan lagi. Sudah punya rumah satu, ingin tambah rumah lagi. Demikian seterusnya. Sudah punya istri satu, pengen tambah lagi tapi nggak berani. Ya. Punya hanya satu, tambah lagi dan seterusnya. Karena apa? Itulah zuyyina linnas. Manusia itu cinta kepada apa yang telah disebutkan Allah tadi. Maka ketika kecintaan kita kepada dunia ini, ya salah satunya harta, benda dan apa-apa yang kita tumpuk-tumpuk setiap hari, maka Allah perintahkan kita, mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu untuk menunaikan zakat, berbagi kepada saudaranya. Dan perintah zakat ini banyak sekali di dalam ayat Al-Quran, dirangkaikan dengan aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi perintah untuk zakat ini perintah yang bergandengan dengan sholat, saking pentingnya zakat. Jadi bahkan ya kalau di Al-Quran itu dirangkaikan aqimus shalah wa atuz zakah, di hadis Rasulullah SAW itu disebut arkanul Islam, ya, rukun Islam, masuk dalam 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat. Nah, ini saking pentingnya zakat. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak mau membayar zakat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, oleh sebab itu mari kita sejenak merenungkan zakat itu apa sih? Kita sudah sering mendengar, kita sudah mungkin tidak asing ya, tetapi mungkin berat kalau kita melakukannya. Nah, zakat dalam istilah dalam lisanul Arab atau terjemahan perkata itu adalah artinya sebagai suci, aska, suci, kemudian tumbuh berkah dan terpuji. Ini sesuai lisanul Arab atau terjemahan dari aslinya. Nah, tetapi secara istilah zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri. Jadi harta itu milik sendiri, jadi jangan milik orang lain ya. Harta milik sendiri diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi ada ketentuannya zakat.
Dan sebenarnya zakat itu ringan. Ya, zakat itu tidak berat, zakat itu ringan. Kenapa ringan? Karena Allah mewajibkan zakat itu hanya 2,5%. Ya, zakat mal itu hanya 2,5% dari harta kita. Kalau harta kita 100%, dikurangi 2,5%, masih ada berapa? Masih 100%. Karena yang 2,5% ini jadi celengan di akhirat gitu ya. Yang 97 masih milik kita gitu ya. Jadi tidak berkurang harta kita, bahkan mungkin jadi barokah. Tetapi ya, saya ada cerita, punya kenalan, ada seseorang punya rumah 3. Yang satu rumahnya itu mau dijual 10 miliar. Rumahnya 3, satu rumah itu harganya 10 miliar. Nanti kalau ada yang mau beli bisa menghubungi saya gitu ya. 10 miliar. 10 miliar kalau dikalikan 2,5% itu berapa? 250 juta. Sementara di sisi lain saya ketemu dengan seorang guru TPQ, anaknya 4, suaminya stroke, sudah hampir 20 tahun tidak bisa beli rumah. Minta tolong kepada saya, Pak, tolong saya dibantu. Saudara-saudara yang berbahagia, sekiranya orang yang tadi punya rumah 3 itu tahu, kemudian dia hatinya terketuk untuk menjalankan perintah Allah, udah saya bayar zakat, itu bisa untuk membeli rumah sederhana bagi guru TPQ ini. Dan itulah ketika kita ini sudah diberi kekayaan oleh Allah, kadang-kadang orang kaya itu, wah 2,5% dari 10 miliar, 250 juta, eman-eman, bisa buat beli Avanza. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, orang yang mau membayar zakat itu luar biasa hebat. Orang mau membayar zakat itu bukan hanya dia takwa kepada Allah, tapi dia akan dicintai oleh sesama manusia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari saya mengingatkan pada diri saya sendiri, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu. Sementara banyak pula saudara-saudara kita yang berkecukupan, bahkan hidup mewah, tapi tidak pernah mau tahu dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Maka kewajiban zakat ini mari kita tunaikan, kita renungkan, kita hitung harta kita, kita infakkan, kita zakatkan, kita keluarkan sebagiannya untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang taat, yang muslim sejati, sehingga kita menunaikan kewajiban untuk membayar zakat ini sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.